Bapak dan Ibu guru pernah kepikiran nggak sih gimana kinerja kita akan dinilai di tahun depan? Nah, baru-baru ini ada peraturan baru yang bakal mengubah cara mainnya. Yuk kita bedah barang-barang peta jalan baru untuk kinerja kita semua, para pendidik di Indonesia. Ini dia pertanyaan besarnya kan? Untungnya, peraturan baru ini ngasih kita kerangka yang jelas banget. Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas apa arti semua ini buat Anda, satu persatu. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari dasar peraturannya, terus kita lihat siapa aja yang terlibat, lalu kita telusuri alur kerja tahunannya, dan terakhir, apa yang terjadi setelah evaluasi. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Semua perubahan ini datangnya dari satu dokumen kunci, Keputusan Menteri Nomor 271/O/2025. Anggap aja ini cetak biru yang jadi dasar dari keseluruhan sistem yang baru ini. Intinya sih simple. Dokumen ini adalah buku panduan resmi kita semua. Isinya itu menetapkan cara baru buat ngelola kinerja, ya buat semua pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus diubah? Ini bukan cuma soal ganti formulir atau prosedur baru loh, tapi ini adalah pergeseran cara pandang yang fundamental, dari yang tadinya cuma menilai jadi menumbuhkan. Nah, inti perubahannya itu ada di sini, di definisinya. Pengelolaan kinerja sekarang itu dilihat sebagai alat untuk pengembangan diri. Jadi bayangin aja, ini bukan lagi sekedar raport di akhir tahun, tapi lebih kayak siklus belajar terus-menerus yang dirancang khusus buat bantu kita semua berkembang. Dan pada akhirnya, semua ini punya satu tujuan yang besar banget. Menyelaraskan pengembangan diri kita, para pendidik, dengan agenda besar transformasi pendidikan nasional. Ujung-ujungnya, ya untuk menciptakan pendidikan yang jauh lebih berkualitas bagi semua murid kita. Sekarang, siapa aja sih yang terlibat dalam proses ini? Penting banget buat kita untuk paham peran masing-masing dan siapa yang menilai kita. Ini kunci supaya kita bisa sukses di sistem yang baru ini. Strukturnya bisa kita lihat kayak piramida ini. Setiap peran, mulai dari guru di paling depan sampai kepala daerah di puncak, itu semuanya saling nyambung. Idenya adalah semua pihak kerja bareng, saling dukung untuk mencapai tujuan pendidikan kita bersama. Biar lebih praktis dan jelas, lihat deh tabel ini. Kalau Anda seorang guru, yang menilai ya kepala sekolah. Kalau Anda kepala sekolah atau pengawas, yang menilai adalah kepala dinas pendidikan. Simple, jelas, dan to the point. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis nih. Gimana sih sebenarnya siklus tahunan ini bakal berjalan? Yuk kita telusuri prosesnya satu persatu, biar Anda tahu persis apa aja yang harus disiapkan. Jadi, seluruh siklus tahunan itu dibagi jadi 5 tahap yang jelas, mulai dari persiapan awal, lalu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan sepanjang tahun. Terus ada penilaian, dan diakhiri dengan tindak lanjut. Yuk, kita lihat beberapa bagian kuncinya. Nah, di tahap perencanaan, ada satu dokumen yang jadi pusatnya, jadi jantungnya semua ini. Sasaran Kinerja Pegawai, atau yang kita kenal sebagai SKP. Disinilah Anda dan atasan Anda duduk bareng buat menyepakati target dan ekspektasi kinerja untuk setahun ke depan. Nah, ini dia. Tolong perhatikan tanggal-tanggal penting ini ya. Proses perencanaan dan persetujuan SKP itu berlangsung selama bulan Januari dan ada batas akhirnya, yaitu tanggal 31. Ingat, ini adalah fondasi Anda untuk bekerja selama setahun penuh. Nanti, kinerja Anda itu akan dievaluasi berdasarkan 2 pilar utama ini. Yang pertama adalah hasil kerja. Ini soal output konkret yang Anda capai. Nah, yang kedua adalah perilaku kerja. Ini tentang gimana cara Anda menjalankan tugas sehari-hari. Dan untuk perilaku kerja, sudah ada 7 nilai inti yang jadi standar buat kita semua. Mulai dari orientasi pelayanan, akuntabel, sampai kemampuan kita untuk beradaptasi dan berkolaborasi. Inilah cerminan profesionalisme yang diharapkan dari setiap pendidik. Oke, kita udah bahas soal perencanaan dan pelaksanaan. Nah, sekarang, apa yang terjadi setelah periode evaluasi selesai? Mari kita lihat hasilnya dan apa langkah selanjutnya. Setelah semuanya dievaluasi, kinerja Anda akan mendapatkan salah satu dari 5 predikat ini. Ada sangat baik, baik, perlu perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Peringkat inilah yang jadi rangkuman resmi kinerja Anda selama 1 tahun. Nah, predikat ini bukan cuma sekedar label loh. Ini bakal memicu beberapa hal. Laporan berjenjang, penentuan peringkat untuk unit kerja, dan tentu saja ada penghargaan buat yang kinerjanya luar biasa. Dan yang paling penting nih buat PNS, predikat ini nantinya akan dikonversi jadi angka kredit tahunan. Poin yang sangat krusial buat kenaikan pangkat dan pengembangan karir Anda.
Jadi kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, ya ini dia. Sistem ini tujuannya bukan untuk menghakimi. Ini adalah sebuah siklus dukungan. Tujuannya adalah untuk memberi kita umpan balik dan alat yang nyata biar kita bisa terus tumbuh dalam profesi yang kita cintai ini. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Sistem baru ini sudah menyediakan kerangka kerja dan peta jalannya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah implementasinya di lapangan nanti benar-benar akan mencapai tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia? Hanya waktu yang bisa menjawab. Terima kasih sudah menyimak.